Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan rahmat rahim Allah selalu menyertai kalian. Tetap sehat walafiat, kita bisa belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran dengan materinya sifat sosial. Mari kita mulai dengan membaca doa. Ikuti semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini sifat sosial. Dengan kompetensi dasar, kita diharapkan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan sifat sosial. Kemudian, kalian dituntut bisa menerjemahkan, memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Terakhir, diharapkan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini kita perhatikan peta konsep yang akan ditampilkan di materi yang sekarang ingin kita bahas, yaitu sifat sosial, memahami ayat tentang sifat sosial, Quran Surah Al-Hujrah ayat 13, memahami bersedekah melalui sifat sosial, Quran Surah Al-Baqarah ayat 268, dan memahami hadis bagaimana agar kita memiliki sifat sosial yang tinggi terhadap orang lain. Selanjutnya, dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami tentang sifat sosial, siswa memiliki sifat sosial yang baik dalam bersedekah, siswa mampu menerapkan sifat sosial yang baik kepada orang lain. Baik, mari anak-anak kita sekarang membaca surah Al-Hujrah ayat 13. Sudah siap semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Anak-anak, mari kita kaji per kalimat per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami ciptakan kamu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atqakum, ialah orang yang bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, alimun khabir, maha mengetahui, maha teliti. Ya anak-anak sekalian, ayat yang sudah dibacakan tadi memberikan pembelajaran bahwa saudara Islam berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa, warna kulit, kekayaan, dan wilayah, melainkan didasari oleh ikatan akidah. Persaudaraan merupakan pilar masyarakat Islam dan salah satu basis kekuatannya. Seseorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan bangunan yang saling mengikat dan menguatkan, serta
bagaikan jalinan antara jari jemari. Nah, maka dari itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus memiliki sifat sosial yang tinggi agar kita bisa saling mengikat dan menguatkan, terutama untuk umat muslim. Jangan sampai kita terpecah belah dan bermusuhan sesama umat muslim. Oke anak-anak, bagaimana penjelasan yang tadi sudah dijelaskan? Apakah ada pertanyaan dari penjelasan ayat yang Bapak sampaikan tadi? Sebelum Bapak lanjut dengan ayat yang selanjutnya. Baik, tidak ada. Anak-anak, selanjutnya bagaimana kita harus memiliki sifat sosial yang tinggi agar kita bisa saling bersosialisasi dengan baik. Nah, salah satunya kita bisa berbagi terhadap sesama, yang dimana ketika kita berbagi baik sama teman atau orang lain tersebut akan merespon kita dengan baik juga. Tetapi ketika kita sebaliknya, maka kita akan mendapatkan respon yang tidak baik. Itulah pentingnya sosialisasi terhadap orang lain atau sesama manusia. Oke anak-anak, dalam katanya dengan ini ada peringatan yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Baik anak-anak, mari kita kaji lagi perkata per kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu, setan, ya'idukum, ia menjanjikan kamu al-faqra, dengan kemiskinan. Jadi setan itu menjanjikan kamu dengan kemiskinan. Wa ya'murukum, dan ia menyuruh kamu bil fahsya, berbuat kejahatan. Jadi selain setan menjanjikan kamu kemiskinan, ia juga menyuruh berbuat kejahatan. Wallah, dan Allah ya'idukum, menjadikan untukmu maghfiratan minhu, ampunan daripadanya. Wa fadla, dan karunia. Wallahu, dari Allah subhanahu wa ta'ala, wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi anak-anak, pembahasan dan terjemah perkata yang tadi disampaikan bisa disimpulkan bahwa setan membuat kalian mengkhawatirkan kefakiran ketika berinfak dengan membisikkan bahwa infak itu menghilangkan harta. Jangan, infak itu menghilangkan harta. Dan memerintahkan kalian untuk berbuat kemaksiatan. Bakhil, tidak berzakat, dan setiap kebaikan yang mengandung pahala akhirat. Al-fakhis, di sisi bangsa Arab adalah orang yang bakhil. Apa sih orang yang bakhil itu? Orang yang bakhil itu adalah orang yang pelit. Maka dari itu teman-teman, apabila kita memiliki harta lebih, kita bisa menginfakkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan juga bisa ke panti-panti jompo terdekat dan panti asuhan yang dimana mereka lebih berhak untuk menerimanya. Dan Allah itu menjanjikan ampunan atas dosa kalian, menutupinya di dunia dan akhirat, rezeki yang melimpah di dunia dan pahala yang melimpah di akhirat ketika kalian berinfak. Dan Allah itu maha memiliki keutamaan dan maha mengetahui orang yang berinfak di jalannya. Apakah sudah jelas penjelasan yang Bapak sampaikan? Baik, kalau sudah jelas. Anak-anak, satu lagi ada hadis menarik tentang sifat sosial yang dimiliki Rasulullah yang berbunyi,
An Abi Hurairah qala anna a'rabiyya bala fil masjidi fathara ilaihin nas liyaqaw bihi faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ahriku ala baulihi dhanuba min ma'in aw sajla min ma'in fa innama yu'ithtum yu muyassirina walam tub'atsu mu'assirin. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata, suatu hari ada seorang suku Baduy kencing di dalam masjid, para sahabat pun spontan naik pitam. Naik pitam itu marah, akan menghentikannya, mengusirnya. Lalu Rasulullah pun bersabda kepada mereka, biarkanlah ia, dan siramlah di atas air kencingnya satu timba air atau seember air, maka sungguh kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Hadis riwayat Bukhari. Dari kisah tersebut kita bisa lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu toleran dan santun dalam menghadapi umat yang belum tahu, dengan sifat yang tidak memarahi orang Baduy tersebut, serta melarang para sahabat memarahinya. Maka menunjukkan bahwa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kasih sayang. Kisah yang bisa kita ambil tersebut juga mengajarkan pada umatnya agar dalam setiap kejadian supaya tidak mempersulit diri, tetapi mencari solusi yang baik. Itulah sifat sosial dari Rasulullah yang mengajarkan sahabatnya dan untuk umatnya. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih manfaat memiliki sifat sosial. Yang pertama, mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara batin. Jadi ini anak-anak, ketika kita memiliki sifat sosial yang baik, kita itu merasa sangat bahagia. Karena dari sifat sosial yang baik, kita bisa berbagi atau bersedekah kepada orang lain. Pasti di sini anak-anak pernah merasakan hal itu. Ketika kita berbagi kepada orang yang membutuhkan, pasti rasanya sangat senang sekali. Oh, kita bisa berbagi terhadap orang yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Dan yang kedua, mempererat hubungan antara manusia. Yang dimana ketika kita memiliki sosial yang baik, kita juga memiliki banyak teman karena kita sudah bersikap dengan baik terhadap mereka. Yang ketiga, menghindari sifat apatis. Biasanya terhindar dari sifat apatis atau bisa disebut cuek, karena ketika kita apatis dan cuek, kita tidak dapat merasakan sosialisasi dengan baik kepada orang lain. Dan yang keempat, mampu bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita memiliki sifat sosial baik kepada orang lain, kita bisa saling membantu. Jadi kita bermanfaat bagi orang lain, dan itu sebaliknya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin mengadakan evaluasi untuk pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi kepada kalian. Dari pembelajaran yang telah kita lewati, ada beberapa pertanyaan untuk evaluasi. Yang pertama, isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang A, innallah. Yang B, waja'alnakum. Yang C, syu'uban wa qabaila. Yang D,
Inna akramakum. Ya, benar. Yang C. Su'uban wa qabaila. Yang kedua, apa arti dari kata tersebut? Min dzakari wa untha. Yang A, sungguh paling mulia di antara kamu. Yang B, dari laki-laki dan perempuan. Yang C, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang D, maha mengetahui, maha teliti. Coba dijawab. Ya, benar. Yang B, dari laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, apa arti kata yang ditandai garis bawah tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yang digarisbawahi yaitu wa ya'murukum bil fahsya. Yang A, menjanjikan kamu dengan kemiskinan. Yang B, dan Allah menjadikan untukmu. Yang C, karunia dari Allah. Yang D, dan ia, setan, menyuruh kamu berbuat kejahatan. Coba jawab. Ya, jawabannya yang D. Dan ia menyuruh kamu berbuat kejahatan. Yang keempat, dalam surah Al-Baqarah ayat 268 yang di atas mengajarkan kita untuk A, bersedekah dan tidak kikir. B, olahraga. C, bermain. D, bermusuhan. Coba dijawab lagi. Ya, benar. Jawabannya A, bersedekah dan tidak kikir. Cukup. Semua sudah saya anggap sudah mengerti dari evaluasi yang telah kita jalani. Mudah-mudahan kita bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari ya anak-anak. Dan untuk minggu depan, kita akan membahas tentang membangun budaya kritis melalui dakwah. Itulah pembahasan tentang sifat sosial yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang telah disampaikan dan bisa membagi pembelajaran tersebut kepada orang lain atau kepada keluarga kalian. Baik anak-anak, mari kita akhiri dengan membaca doa bersama. Kemudian kalau belum hafal, coba amini. Tapi kalau sudah hafal, mari ikut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajatik wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia ilmu kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita lanjut dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Demikian anak-anak, mudah-mudahan yang kita kaji, kita bahas dapat bermanfaat dunia akhirat. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.